Setelah hidup ini jangan hasad dengan masyarakat. Hasad saya kira sama-sama sudah tahu kita. Dengki. Dengki. Satu penyakit yang tidak suka apabila melihat orang mendapat rahmat Allah. Teman naik pangkat, dia tidak bisa tidur. Apa hubungan bersulit temannya dengan hati dia itu? Mobil temannya nanyak, dada dia sesak. Saudara-saudara, kita lanjutkan yang kedua supaya tuntas ceramah kita saat ini. Yang kedua, wardo, terima dengan senang hati bima qasamallahu laka, tentang apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Takun, nanti kau akan menjadi aghnan nas, orang yang kaya raya. Rizki sinonim kata anugerah. Dia bisa berbentuk materi dan bisa berbentuk non materi. Saudara, rumah indah, sejuk, nyaman, rizki. Harta banyak, rizki. Simpanan uang kita di bank sebagai tabungan di hari tua, rizki. Tapi jangan lupa saudara, kesehatan itu juga rizki. Kita selama ini menginterpreti rizki itu begitu sempit. Sehingga Allah memberikan rizki, barangkali itu sebabnya tidak besar kepada kita. Kesehatan rizki besar. Saya punya sebuah pengalaman sebagai seorang da'i. Ada seorang bapak tinggal di sebuah tempat di bilangan Jakarta. Hidupnya kaya. Saya kira apa yang dia katakan ada. Apa yang dia inginkan sudah terpenuhi. Tapi Allah mentakdirkan si bapak tadi mengidap penyakit kanker otak. Istri buah hati belayan saya membuat sang suami berangkat ke Jerman. Operasi kanker otak. Dioperasi, rupanya kanker itu berada di antara dua otak besar. Sebagian tempurung kepalanya. Diangkat, operasi kanker otak. Sembuh 1 tahun. Sesudah 1 tahun anfal, sang istri keliling dunia mencari expert medis. Dokter mana yang bisa menyembuhkan penyakit sang suami ini? Semua dokter hands up. Akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit di Singapura, Saint Elizabeth. Dokter-dokter di Singapura juga angkat tangan. Dengan perasaan duka, lara, pilu, duka, nestapa, sang istri membawa kembali si bapak ke Jakarta. Diletakkan di kamar tengah. Saya, istrinya, saudaranya, anaknya, cucunya, kami sama-sama melihat si bapak tidur mukanya biru, menggelepar-gelepar di atas tempat tidur. Andai kata waktu itu datang seorang dokter yang berkata, "Tuan, saya bisa menyembuhkan penyakit Tuan. Syaratnya 1, sebagai imbalan tolong serahkan semua harta Tuan pada saya." Mau apa tidak? Saya kira para pemirsa sepakat dengan saya. Dia lebih suka hidup menyandang title sebagai orang miskin asal sehat daripada jadi miliarder tapi kena penyakit kanker otak. Kesehatan sekali lagi, rizki yang sangat besar itu. Saudara-saudara kita yang sedang sakit merasakan itu semua. Suami saleh, ibu-ibu itu rizki besar. Suami yang bisa membuka pintu surga untuk dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya, rizki besar. Bukan suami yang hanya pandai melukai, menyakiti, memeras air jeruk di hati istrinya. Bukan suami macam itu. Istri salehah bapak-bapak, rizki besar. Istri yang mengerti fungsinya. Istri yang mengerti hadis yang mengatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Pendidikan yang ibu berikan menentukan langkah. Apakah anak kita jadi penghuni surga atau jadi penghuni neraka. Ibu macam itu tuh rizki besar di rumah tangga. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara para pemirsa. Anak saleh, anak yang di dalam Al-Quran dikatakan ghulamin halim. Anak yang mampu menjalin kemampuan rasio dengan akal budi. Itu rizki besar itu. Cuma sayang, lenggang dunia pendidikan dewasa ini, korban pertama saya kira anak-anak kita. Bukankah gaya pendidikan kita sekarang anak matematik 3, biologi 4, bahasa Inggris 5, hati orang tua gelisah. Tapi anak tidak ngaji, tidak salat, tidak puasa, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul. Maaf saudara-saudara, orang tua mana yang gelisah itu lagi. Anak tidak mampu main piano, kita undang guru dari Music Foundation. 5 session kita bayar berapa saja dosen minta. Tapi anak tidak mampu baca Al-Quran.
perhatian apa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Begitu lenggang pendidikan kehidupan dewasa ini. Saudara-saudara, saya punya pengalaman pahit sebagai seorang dai. Sekali waktu saya menjelang pulang kantor, sekretaris saya berkata, "Pak Ustadz, ada telepon." Kata saya, "Besok saja dia bertelepon." Baru kembali dari luar kota saat itu saya. Kata dia, "Seorang ibu dari kejauhan, Pak Ustadz sedang menangis." Saya angkat telepon tadi. Ibu tadi berkata, "Pak Ustadz, tolong datang ke rumah, Bapak sedang sakit keras." Cepat-cepat saya lari ke tempat si Bapak tadi. Turun dari kendaraan, astagfirullahaladzim. Si Bapak punya anak 3, saudara-saudara. Yang paling besar wanita, nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki. Begitu saya sampai di rumahnya, ayahnya sedang syakarat. Ketiga-tiga anaknya sedang asyik bermain gitar di muka rumah. Itu sebagai seorang dai pernah saya alami. Dan yang paling melukai perasaan hati saya, waktu saya berkata, "Ananda sayang, Papa sedang syakarat. Yuk kita baca Yasin sama-sama." Anaknya yang wanita yang paling besar dengan ringan lidah dia berkata, "Ustadz, saya tidak mau dekat Papa. Nanti malaikat salah cabut nyawa lagi." Kehidupan macam ini merupakan hiasan yang sangat buruk di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita dewasa ini. Tapi ini fakta yang tidak bisa kita bantah. Hampir setiap sudut kota terdapat anak-anak semacam ini. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Masyarakat marhamah. Masyarakat yang saling tolong menolong, sayang menyayangi, cinta mencintai, iba mengibai, belas membelasi, kasih mengasihi, itu rezeki besar. Bukan masyarakat yang kalau bicara dengan katanya kasar, kotor, keji, menyakiti, melukai. Bukan masyarakat macam itu. Masyarakat yang tua menolong yang lemah, yang besar menolong yang kecil menopang yang besar, yang memerintah jujur pada yang diperintah taat dan patuh pada yang memerintah, yang pandai mengajar yang bodoh belajar pada yang pandai. Masyarakat marhamah, masyarakat yang sangat islami, masyarakat salam, masyarakat damai, rezeki besar di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takum musliman. Berbuat baiklah kepada masyarakat sekitarmu, kata Nabi. Hidupmu selamat nanti. Setelah hidup ini jangan hasad dengan masyarakat. Hasad saya kira sama-sama sudah tahu kita. Dengki. Satu penyakit yang tidak suka apabila melihat orang mendapat rahmat Allah. Teman naik pangkat, dia tidak bisa tidur. Apa hubungan bersulit temannya dengan hati dia itu? Mobil temannya nanyak, dada dia sesak. Jangan begitu bermasyarakat. Saudara-saudara, Islam mengajarkan kalau sahabat kita, saudara kita, jiran kita, famili kita mendapat anugerah Allah, kita harus bersyukur kepada Allah. Seraya mendoakan, mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepadanya dapat dimanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk beramal saleh. Dalam bahasa pembangunan kita barangkali beramalia sosial dan amal saleh. Toh bukan cuma semata-mata salat, mengaji, puasa, zakat, pergi haji, pan tidak sebatas itu saja. Segala aspek hidup dalam rangka ibtigha'i mardhatillah, semua itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat kepada orang yang mendapat kesulitan. Bahkan mendengarkan orang yang sedang mendapat kesulitan, memperingan beban tadi, itu pun adalah amal saleh di sisi Allah. Saudara-saudara, sangat indah hadis Rasul. Memberikan senyum yang ikhlas. Itu pun amal saleh. Ibadah, amalia sosial di dalam agama kita. Islam tidak menghendaki umatnya mengkerutkan kening. Tidak menghendaki itu. Beramal saleh. Bermasyarakat jangan kibir. Jangan takabur. Saudara, kalau kita belajar akidah, dosa tanpa ampun syirik namanya. Bisa kita lihat dalam An-Nisa Al-Maidah. Jelas itu semua. Kalau kita belajar akhlak, penyakit paling dibenci oleh Nabi, sombong itulah. Sampai-sampai ada hadis mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Umatku sayang, kata Nabi, pagi, petang, siang, malam kamu ibadah, kamu tidak bisa masuk surga. Kalau di hatimu ada penyakit sombong, sekalipun kesombongan hanya sekedar sebesar biji sawi saja.
Apa sih yang akan kita sombongkan? Saudara, yang keluar dari mulut kita ini kotoran. Sama, siapapun kita. Yang keluar dari hidung kita kotoran.